Air putih di atas meja, setelah minum segar rasanya. Usia hanya sekejap mata, jalani hidup dengan penuh makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan, serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah banget aku masih bisa untuk share aktivitas aku, dan di sini aku awali aktivitas aku dengan bersih-bersih tipis di dapur. Kenapa cuma bersih-bersih tipis? Karena dapurku itu nggak yang terlalu kotor ya teman-teman. Jadi dapurku ini kan memang setiap habis masak kan semuanya itu udah selalu aku beresin gitu ya. Jadi palingan pagi-pagi kayak gini cuman sekedar kayak ngelap-ngelap gitu, bersih-bersihin sedikit, dan palingan nyapu-nyapu gitu ya. Nggak ada yang ekstra gimana-gimana sih ngebersihinnya. Itulah untungnya ya teman-teman, jika setelah habis masak kita selalu gercep buat bersih-bersih. Jadi ketika di pagi hari itu tuh nggak yang perlu terlalu heboh gitu ya bersih-bersihnya. Paling juga cuma bersih-bersih tipis itu juga udah bersih. Oke teman-teman, lanjut. Di sini tuh aku mau ngisi air galon pagi-pagi ya teman-teman. Jadi itu ternyata air galon itu benar-benar habis total. Aku pikir tadi masih ada. Jadi niatnya itu pengen aku salin ke aqua kecil dan nanti tuh disimpan di kulkas buat stok air dingin gitu ya. Dan ternyata airnya itu udah benar-benar habis total. Sebenarnya sih pengen itu tadi malam ya teman-teman disalinnya, tapi ya itu deh mager gitu, terus minta tolong sama Pak Suami, dan ternyata kayaknya Pak Suami juga lupa gitu ya. Alhasil baru deh pagi ini aku sempat buat ngisi air galon ini. Sekarang ini kalau untuk ngisi air galon, ngangkat-ngangkat galon itu ya, itu kayak udah biasa ya teman-teman, udah jadi kayak rutinitas dan kerjaan ya biasa aja gitu ya. Mungkin karena udah terbiasa, jadi kayak galon itu pun rasanya itu udah nggak berat gitu ya teman-teman. Karena kan kita itu mahirnya atau bisanya itu kan karena biasa kita lakukan gitu ya. Jadi ini tuh kan memang udah sering banget dan biasa banget aku lakuin. Jadi kayak sekarang itu tuh jarang banget ya minta tolong sama Pak Suami ya teman-teman. Walaupun Pak Suami kadang ada di rumah, aku ngerasain itu bukan kerjaan yang berat ya, aku kadang ngerjain sendiri gitu ya. Cuman kalau manjanya seorang istri itu kumat ya, kalau misalnya kerjaan yang ringan-ringan pun itu kadang kayak nggak kuat gitu ya kalau misalnya manjanya kumat. Cuman sekarang ini sih teman-teman, dengan berbagai kerjaan, berbagai kesibukan, aku juga kadang banyak kerjaan di rumah, Pak Suami juga pasti banyak kerjaan di tempat kerja gitu ya. Jadi ya udahlah teman-teman, dinikmati aja, mana kerjaan yang bisa aku kerjain ya udah aku coba kerjain. Kalau misalnya memang harus kerjaannya itu tuh aku minta tolong sama Pak Suami, ya aku minta tolong kayak gitu. Oke, berhubung itu masih di pagi hari banget, aku itu mau bikin teh dulu ya teman-teman. Jadi di sini tuh aku mau ngeteh. Kalau misalnya pagi-pagi itu memang enaknya itu ngeteh gitu ya. Cuman teman-teman, aku memang tipe orang yang nggak terlalu doyan sama teh. Makanya ini aku bikin tehnya itu juga di gelas yang kecil. Karena memang aku tuh nggak terlalu yang suka-suka banget sama teh gitu ya. Kalau misalnya pun minum teh, kadang itu ya pas masih anget-anget gitu ya, sekali aku hep gitu minumnya habis gitu ya. Kalau misalnya kayak diminum pelan-pelan gitu ya, nah itu tuh aku malah kurang suka gitu teman-teman. Nah itu tadi air tehnya itu aku lupa teman-teman nyampur pakai air dingin. Aku tuh kebablasan ngasih air panas semua. Alhasil tehnya itu nggak bisa langsung diminum ya, karena kan itu panas banget. Jadi ya udah, di sini sambil nungguin tehnya itu rada dingin, aku juga sambil buat nyapu-nyapu. Oh iya teman-teman, gimana menurut kalian suara aku ini tuh agak beda nggak sih? Jadi aku tuh nggak tahu kenapa pagi-pagi aku tuh ngerasa kayak tenggorokan aku itu serak gitu ya, kayak mau batuk atau kayak mau apalah gitu, kayak ada ngeganjel gitu loh di tenggorokan aku gitu ya. Cuman aku itu kemarin itu nggak dubbing gitu ya teman-teman. Jadi hari ini tuh aku harus dubbing gitu ya. Kemarin itu tuh aku istirahat gitu ya teman-teman, nggak dubbing. Jadinya hari ini aku itu usahain buat dubbing gitu, karena kalau misalnya nggak di dubbing, stok videonya itu kebanyakan dan takutnya tuh nanti memori penuh. Walaupun aku nggak dubbing 1 hari, 2 hari, atau bahkan 1 minggu aku nggak dubbing ya teman-teman, video itu tetap bisa tayang ya, dikarenakan aku kan udah ada stok video gitu. Jadi walaupun aku itu libur, walaupun aku itu tuh nggak dubbing atau nggak bikin video gitu ya teman-teman, alhamdulillah masih ada stok video yang bisa ditayangkan.
Nah oke, setelah beres-beres dapur tadi, di sini aku tuh lanjut buat nyapu di teras. Jadi tadi malam tuh ada hujan badai gede banget teman-teman. Hujannya itu deras banget, terus juga angin kenceng banget gitu ya. Makanya ini tuh teras aku tuh basah teman-teman. Ini tuh adalah hujan pantai, hujan yang dibawa sama angin gitu ya teman-teman. Jadinya ini tuh banyak air gitu ya di teras aku. Kalau udah hujan angin pasti terasku itu seperti ini ya teman-teman. Cuman kalau nggak hujan angin sih nggak basah kayak gini gitu ya. Karena kan terasku itu kan nggak bocor ya. Cuman dia itu memang kalau misalnya hujan angin itu tuh kayak airnya itu tuh masuk ke teras kayak gitu. Oke lanjut teman-teman, di sini tuh aku mau jemur pakaian. Jadi tadi tuh sambil bersih-bersih dapur itu aku juga sambil mutar pakaian di mesin cuci. Pokoknya semenjak ada mesin cuci itu rasanya kerjaan itu tuh lumayan ringan ya teman-teman. Dan juga kalau misalnya untuk nyuci di mesin cuci terkadang itu aku nggak sering-sering ngerikat gitu ya. Palingan pas aku ngebilas-bilas gitu ya teman-teman. Karena aku nyuci di mesin cuci itu pagi-pagi bangun tidur tuh langsung aku tuh kayak nyuci gitu ya teman-teman. Jadi nanti tuh sambil ngerjain kerjaan lain cucian pun beres gitu. Kadang aku sih pengen teman-teman kalau misalnya nyuci itu tuh di malam hari gitu ya. Cuman kalau aku nyucinya itu di malam hari sebelum tidur kayak gitu ya, itu tuh kadang udah banyak lagi celana-celana pipisnya anak-anak. Karena kan anak-anak itu pakai pampersnya itu kan pas mau tidur doang gitu ya, pas mau tidur malam doang gitu. Jadinya ya udahlah nggak apa-apa di pagi hari aja aku nyucinya. Toh juga sekarang kan nyucinya udah pakai mesin cuci, jadi nggak yang terlalu berlebihan capek kayak gitu ya. Walaupun di pagi hari banyak kerjaan gitu ya teman-teman, tetap masih bisa aku itu kayak istirahat gitu ya, karena nggak terlalu berlebihan banget capeknya. Nah di sini aku jemur-jemur pakaian ditemenin sama anak-anak ya. Sebenarnya cucian aku juga nggak yang terlalu banyak banget. Itu aku ada nyuci selimut karena kan kemarin itu ada uak aku yang tidur di sini kan. Jadi aku ngeluarin selimut dan sekarang kan uaknya udah pulang. Jadi nanti biar selimutnya aku simpan lagi, ya udah aku cuci aja gitu selimutnya biar nanti itu disimpan lagi. Jadinya kalau misalnya kapan-kapan ada tamu, ada orang yang datang gitu pengen nginap gitu kan, ada selimut yang mau dikasih. Sebenarnya aku pengen banget nambah selimut itu ya teman-teman, pengen beli satu lagi dan juga kayak beli handuk gitu ya khusus buat tamu gitu teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya ada tamu pengen pakai handuk itu kan udah ada kayak gitu ya. Cuman ya nggak apa-apa, sabar-sabar aja dulu. Kita itu boleh punya banyak keinginan ya teman-teman, tapi jangan memaksakan. Nah sedikit memberikan cuci mata untuk kalian ya teman-teman. Aku liatin ke kalian suasana kebun aku di hari ini. Aku nggak siram dulu dikarenakan tadi malam itu kan hujannya itu deras banget. Jadi ya udah hari pagi ini tuh nggak disiram. Palingan nanti sore baru disiram. Oke lanjut teman-teman. Di sini tuh aku mau unboxing paket nih teman-teman. Masya Allah, paket ini tuh datangnya udah beberapa hari lalu ya. Cuman karena memang aku itu sakit, kemarin tuh nggak sempet buat unboxing. Baru ini aku unboxing. Nah aku itu ada dapat hadiah ya teman-teman, hampers. Jadi kemarin tuh aku ada ikut kelas keuangan gitu ya, SMC atau Smart Mom Class dengan keluarganya dengan keluarga Bun Ai. Kalian tahu nggak sih teman-teman channel keluarga Bun Ai? Jadi beliau itu mentornya gitu. Jadi aku ikut kelas keuangan bersama beliau dan itu tuh banyak tanya jawab di grup gitu ya, kuis-kuis gitu, dan alhamdulillah aku itu menang kuis. Pokoknya untuk kalian yang mau ikutan kelas untuk keuangan gitu ya, bisa belajar budgeting, bisa juga bahas-bahas tentang bisnis, tentang bahas-bahas tentang tabungan emas segala macam gitu ya teman-teman. Boleh kalian itu langsung ke channel keluarga Bun Ai ya teman-teman. Terus nanti kalian cek deskripsi boxnya, di situ biasanya ada nomor adminnya buat pendaftaran kelas ya teman-teman. Kalian tuh juga boleh chat adminnya itu buat tanya-tanya. Nah di sini tuh aku dapat hampersnya itu mukena ya teman-teman. Alhamdulillah dapat mukena baru. Masya Allah ini tuh warnanya tuh kayak warna ungu, cuman bukan ungu yang terang gitu loh teman-teman. Itu bahannya juga lembut banget, dingin juga dipakai. Terus juga ini tuh pakai resleting gitu ya teman-teman di bawah dagunya. Jadi enak banget, bisa disesuaikan gitu ya. Nah ini tuh setelah aku pakai, Masya Allah ini tuh cakep banget. Untuk Mamsis Siska Amelia dan juga Bun Ai, aku ucapin terima kasih ya. Semoga ilmu-ilmu yang kalian berikan di kelas SMC itu tuh berkah ya teman-teman buat aku dan juga buat peserta lainnya. Dan semoga juga ini tuh mukena barunya bisa bermanfaat juga buat aku. Pokoknya sekali lagi aku ucapin terima kasih banyak untuk Mamsis Siska Amelia dan juga untuk Bun Ai. Semoga juga untuk Mamsis Siska Amelia dan Bun Ai makin sukses ya, amin. Nah teman-teman, setelah tadi beres unboxing itu hadiah giveaway ya, hadiah hampers gitu. Dan di sini aku mau lanjut buat nyuci piring ya.
Nah teman-teman, ngomongin tentang kelas keuangan gitu ya, aku itu memang sih nerapin budgeting itu memang udah lama. Cuman kalau misalnya ada kelas-kelas yang menurut aku apa ya, aku tuh tertarik gitu ya dengan temanya, aku tuh sering banget ikut ya teman-teman. Yang sekarang ini sih aku udah 2 kali ikut sama kelasnya Bun Ai ya teman-teman. 2 kali apa 3 kali ya, ya ampun aku sampai lupa. Jadi aku tuh seneng banget ikut 3 kali deh kayaknya, 3 kelas ya teman-teman, aku tuh udah ikut karena memang semenarik itu kelasnya gitu ya. Jadi bahasanya itu tuh bahasa yang kayak bener-bener kita pahamin gitu ya, bahasanya itu kayak bener-bener minimalis lah gitu. Pokoknya kalau emak-emak itu mah pasti ngerti gitu ya. Dan juga di situ tuh kita juga punya banyak teman-teman yang bisa sharing-sharing tentang keuangan segala macam kayak gitu. Pokoknya kelasnya itu bener-bener menurut aku sih bagus gitu ya. Jadi untuk kalian itu yang pengen mungkin ikutan kelasnya bisa japri nomor admin yang ada di deskripsi box channelnya keluarga Bun Ai. Kalau tentang kelas keuangan itu tuh banyak macamnya teman-teman, bisa private class gitu ya, bisa yang macem-macem deh. Pokoknya kalian tuh tanya-tanya aja mana yang sesuai untuk kalian. Itu juga kalau untuk apa ya, uang pendaftarannya lah gitu ya teman-teman, itu tuh nggak mahal ya teman-teman, ya murah lah menurut aku, harganya itu terjangkau banget gitu ya. Oke teman-teman, lanjut dulu ke videonya. Di sini aku lagi nyuci-nyuci piring dan juga mau sekalian nih buat sapa-sapa teman-teman semuanya yang udah minta disapa di tab komunitas aku. Beberapa video lalu aku tuh udah ada sapa-sapa sedikit, cuman belum semua ya. Jadi sekarang aku mau lanjutin buat sapa-sapa teman-teman semuanya. Nah di sini tuh aku mau sapa ada Bunda Anindazi dari Kediri, Jawa Timur. Dia itu bilang terima kasih sudah menginspirasi dan menularkan semangatnya Bunda, katanya gitu ya. Terima kasih juga Mam udah hadir dan juga udah menyempatkan berkomentar di video aku. Dan di sini juga aku itu mau sapa-sapa. Yang selanjutnya itu di sini ada Bunda Ida Rosida. Cuman aku nggak tahu sih beliau dari mana ya. Beliau nggak mengasih tahu alamatnya di mana atau daerahnya itu di mana. Dan juga di sini aku mau sapa juga ada Mama Nur Rizky dari Sulawesi Selatan. Hai Mama Nur Rizky, terima kasih udah berpartisipasi untuk berkomentar. Lalu aku juga mau sapa nih ada Mama Wina Murifi dari Sukabumi, Jawa Barat. Lalu di sini aku juga mau sapa Mak Santi Dahlia Channel dari Tangerang. Nah teman-teman, untuk kali ini sekian dulu ya sapa-sapanya. Untuk teman-teman itu yang minta disapa, boleh teman-teman tuliskan nama dan asal daerah teman-teman di kolom komentar. Insya Allah nanti aku bakalan sapa-sapa. Cuman memang biasanya itu lama ya teman-teman baru aku sapa, sekitar 2 mingguan lagi mungkin baru ke teman-teman bakal ngedenger aku sapa-sapa gitu ya. Karena memang aku mendahulukan video yang udah aku upload gitu. Oke, sapa-sapa beres, cucian piring juga udah beres ya teman-teman. Alhamdulillah. Itu aku simpen dulu cucian piringnya di situ. Terus di sini tuh aku mau lanjut buat goreng sosis buat anak-anak ya teman-teman. Jadi tadi anak-anak itu udah minta makan. Jadi sini aku tuh mau goreng sosis aja. Bener-bener enak banget ya teman-teman kalau misalnya punya stok frozen kayak gini ya, sosis gini. Jadi kalau misalnya dadakan anak-anak itu minta makan gitu ya, aku tuh tinggal goreng sosis doang gitu kan. Pokoknya mungkin kedepannya itu bakalan sering-sering sih aku stok untuk sosis ya teman-teman, biar aku tuh lebih mudah aja ketika anak-anak itu minta makan gitu ya. Karena anak-anak tuh juga suka dan doyan banget sama yang namanya itu sosis dikasih kecap, terus nanti mereka tuh bakalan lahap banget makannya. Oke, di sini langsung aja aku kasih anak-anak makan dulu ya teman-teman. Ini anak-anak itu makan pakai nasi sama sosis tadi dikasih kecap gitu ya, masya Allah. Anak-anak itu bukan tipe anak-anak yang susah-susah banget buat makan. Cuman kalau sayur memang kurang doyan. Tapi kalau untuk sosis mereka itu sih suka teman-teman. Alhamdulillah, nggak susah sih ngasih makannya. Palingan ya berdrama sedikit lah gitu ya. Aku juga selalu berusaha membiasakan anak-anak itu kalau makan itu duduk ya teman-teman. Jadi anak-anaknya juga cepat kenyangnya. Aku juga nggak capek ngejar-ngejar gitu ya. Cuman yang namanya anak-anak terkadang itu sih juga ada jiwa-jiwa aktifnya, itu kadang suka lari-larian juga gitu ya. Palingan ya nanti aku panggil dan aku suruh duduk kayak gitu ya teman-teman. Anak-anak kalian itu suka juga nggak sih teman-teman makan pakai sosis goreng dikasih kecap kayak gini? Kalau Situn itu sih suka banget ya. Jadi nanti tuh daripada aku beliin anak-anak itu jajan-jajan yang nggak jelas di warung gitu ya, mungkin aku bakalan beli sosis aja. Jadi untuk jajan di warung bakal aku kurangin gitu ya teman-teman.
Oke deh teman-teman semuanya, terima kasih banyak untuk kalian yang udah ngikutin aktivitas aku dan juga kegiatan aku dari awal sampai akhir. Semoga apa yang aku share di video aku ini tuh bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga membuat kalian lebih bersemangat lagi dalam menjalani segala aktivitas dan rutinitas kalian gitu ya. Semoga semangat yang aku coba tularkan di video aku ini tuh bisa benar-benar sampai ke hati teman-teman semuanya. Dan semoga juga teman-teman sudi untuk hadir lagi di video-video aku yang selanjutnya. Jika ada kritik dan saran boleh disampaikan, dan jika ada teman-teman mau ngasih saran aku bahas apa di dubbing, boleh juga kalian sampaikan di kolom komentar ya. Sampai ketemu lagi teman-teman di video aku yang selanjutnya. Untuk yang belum subscribe, di subscribe dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.